diskusi hukum. Ini adalah umum, diskusi hukum bagian dari mata kuliah hukum perikatan. Nah, terakhir kita sudah sampai pada materi tentang asas-asas dalam hukum perjanjian. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Kita sapa dulu. Ada Bapak Negara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Alisa. Apa kabar? Ya, nah, suara saya jelas? Baik, jelas, alhamdulillah. Baik, jelas sekali Kang Davi. Punten izin, kalau tadi saya menyapanya Bapak Davi, tapi saya biasanya menyapanya Kang Davi gitu ya. Jadi manggilnya Akang aja. Boleh. Oke, teman-teman mahasiswa, ini namanya Kang Davi. Nah, Kang Davi ini adalah seorang notaris. Beliau juga adalah seorang dosen di Magister Kenotariatan Unpad ya dan Universitas Pasundan. Nah, hari ini materinya kita akan belajar tentang UNIDROIT Principle. Nah, UNIDROIT Principle ini adalah azas yang biasa digunakan dalam kontrak-kontrak internasional. Jadi kalau kemarin kita belajarnya dari KUH Perdata, kita sekarang akan mempelajari azas-azas dalam hukum perjanjian yang lainnya. Nah, ini Kang Davi yang akan menjelaskan apa sih azas-azas dalam hukum perjanjian, hukum kontrak internasional. Monggo Kang Davi, silahkan. Ya, terima kasih Bu Alisa. Tadi juga saya perasaan melihat ada namanya Bu Arni ya, ikut ya. Betul. Iya. Apa kabar Bu Arni? Bu Arni mungkin sedang di jalan ya. Oh, ya, gitu. Kang Davi, apa kabar? Baik. Izin ikut diskusi ya. Baik, alhamdulillah. Sorry, aku lagi di jalan nih, tapi sambil dengerin lah. Iya. Mungkin lewatin lah. Ya. Ya, silakan Kang Davi. Ya. Bisa memberikan ilmu yang baik, yang bermanfaat ya, Kang Davi ya. Amin, mudah-mudahan nyampe ya. Iya. 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 Saya mungkin akan share screen. Sudah muncul ya materi saya? Sudah Kang, enggak? Ya, selamat pagi. Ini mahasiswanya Bu Alisa sama Bu Arni ya. Ya. Selamat pagi. Sama manggilnya apa ya? Mangga. Adik-adik aja ya. Ya. Iya, kita di sini mungkin hanya diskusi. Saya memberikan sebagian ilmu yang saya punya. Kebetulan saya mendalaminya itu tentang hukum perdata internasional. Jadi kita akan apa sih yang sebenarnya hukum perdata internasional hubungannya dengan UNIDROIT Principle. Sebelum masuk ke UNIDROIT Principle, kita harus mengetahui dulu mengenai seluk-beluk asas-asas dan prinsip dalam hukum perdata internasional. Mungkin mata kuliahnya belum dapat ya Bu Alisa ya? Hukum perdata internasional. Ya, tapi di sini saya lihat ada juga angkatan 2018. Nah, kalau mereka sudah dapat, tapi kalau angkatan yang kelas saya hukum perikatan dan adik-adiknya yang belum dapat. Oh, begitu ya, boleh. Mungkin untuk yang belum tahu, mungkin nanti akan menjadi gambaran buat adik-adik semua apabila mendapatkan mata kuliah HPI dan yang sudah dapat mungkin dapat mengingat kembali atau mungkin juga memperjelas. Nah, sekarang saya lanjut aja langsung. Jadi sebelum membahas UNIDROIT, saya akan membahas dulu mengenai HPI karena HPI adalah akarnya dari munculnya UNIDROIT Principle. Jadi HPI itu merupakan bukan hukum yang berdiri sendiri,
tetapi dia merupakan bagian dari hukum perselisihan. Mungkin hukum perselisihan juga ini kalau di Unjanya ada mata kuliah hukum perselisihan nggak Bu Alisa? Nggak ada, tidak ada. Oh, nggak ada ya, jadi ada. Tidak ada. Oh, jadi mungkin disatukan dengan HPI mungkin ya, bagian dari Ya, HPI-nya. so. Jadi saya akan jelaskan dulu bahwa HPI itu merupakan seperangkat kaidah, asas, dan aturan hukum nasional yang dibuat untuk melakukan suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur transnasional. Maksudnya bahwa HPI itu sendiri merupakan hukum nasional yang ada unsur asingnya. Karena HPI itu merupakan bagian dari hukum perselisihan dari suatu negara. Misalnya di Indonesia, hukum perselisihan itu bisa hukum antar golongan, antar penduduk, antar agama, maupun antar warga negara. Jadi di sini fungsinya hukum perselisihan itu adalah untuk menentukan apa yang seharusnya diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu asas, kaidah, atau peraturan hukum. Seperti tadi misalnya ada pertemuan antara warga Indonesia dengan warga asing, misalnya untuk melakukan satu perjanjian atau kontrak, atau pernikahan, ataupun mungkin hubungan orang tua dengan anak yang salah satunya adalah warga asing, di sini akan terjadi perbenturan antara dua kaidah hukum yang berbeda. Satu misalnya hukum Indonesia, satunya lagi bertemu dengan hukum negara asing. Kemudian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul tersebut, kita mengenal dalam HPI itu ada namanya titik taut dan kualifikasi. Apa yang dimaksud dengan titik taut? Titik taut itu adalah faktor-faktor di dalam suatu peristiwa hukum atau persoalan hukum yang menunjukkan perkalian khusus dengan sistem atau aturan sistem hukum tertentu. Jadi sebenarnya untuk HPI ini maupun nanti turunan-turunannya konvensi internasional seperti UNIDROA dan sebagainya, karena untuk zaman sekarang itu kita sudah tidak bisa lagi melawan arus globalisasi di mana pergaulan internasional yang terjadi di antara warga Indonesia dengan warga asing, seperti saya tadi sebutkan bahwa perkawinan, adanya faktor pewarisan, terus hubungan-hubungan dagang, bisnis. Sekarang apalagi dengan zaman digital ini, sekarang ada e-commerce dan sebagainya, mau tidak mau bahwa HPI itu akan menjadi tempatnya tersendiri di dalam arus globalisasi ini. Dan sebagai mahasiswa hukum, kita mau tidak mau sekarang itu harus mulai melek. Jadi mungkin yang untuk produk-produk zaman kita mungkin ya Bu Alisa ya, kita kurang aware terhadap HPI. Karena mungkin zaman dulu masih dianggapnya HPI itu bagian dari hukum, menganggapnya hukum internasional. Padahal itu dalam hukum perdata, itu bagian dari hukum perdata, tapi yang hanya menyangkut masalah perselisihannya saja, adanya perbenturan dua asas hukum yang berbeda. Nah, di sini kalau zaman dulu itu dianggap tidak penting itu karena mungkin arus globalisasi belum gencar seperti sekarang. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi batas ruang untuk kita berhubungan dengan dunia luar, seperti hubungan-hubungan dengan luar negeri, karena mungkin kemajuan zaman, teknologi, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini di titik taut ini yang menentukan ini dalam HPI ada dua, yaitu titik taut primer dan titik taut sekunder. Apa yang disebut dengan titik taut primer? Yaitu fakta yang membedakan kasus yang dihadapi tersebut dalam kasus hukum perselisihan. Dalam hukum perdata internasional berarti faktor di dalam kasus tersebut mengandung unsur asing. Contohnya, misalnya saya kasih contoh yang sederhana.
Misalnya X merupakan warga negara Inggris, sedangkan orang tuanya X merupakan warga negara Indonesia yang meninggalkan warisan berupa benda tidak bergerak di Indonesia. Maka di sini ada titik taut primer dari kasus tersebut adalah perbedaan sistem hukum yang berlaku terhadap pemilik benda dengan sistem hukum yang berlaku terhadap nanti saya akan sampaikan dasar-dasar hukum dari HPI itu sendiri mengenai benda-benda ataupun mengenai status kewarganegaraan atau domisili. Di titik primer ini adanya benturan antara hukum nasional dengan hukum asing. Karena yang satu yang saya kasih contoh, satu warga negara Inggris, sedangkan dia ahli waris dari warga negara Indonesia yang mempunyai benda tetap di Indonesia. Di sini aturan sebagai warga negara, kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah titik taut sekunder, yaitu titik sekunder adalah fakta yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang seharusnya dilakukan. Jadi di sini adalah titik taut sekunder itu untuk menyelesaikan kasus tersebut, hukum apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan perselisihan antar hukum tersebut. Mungkin kalau istilahnya hukum perselisihan ini dikenal juga dengan hatta atau hukum antar tata hukum, ya kalau zaman dulu atau zaman sekarang. Kalau kita di Unpad masih pakainya hatta dulu ya, Bu Alisa ya. Kalau saya waktu itu sudah hukum perdata internasionalnya saja, jadi langsung di situ. Oh, bagaimana gitu. memilih hukum mana yang berlaku pada saat ada sengketa transnasional gitu. Oh, mungkin saya lebih tua dari Bu Alisa. Jadi dulu saya masih ada mata kuliah khusus tentang hukum perselisihannya dan tentang HPI sendiri. Nah, saya lanjutkan. Nah, mengenai hukum perdata internasional itu sendiri, bahwa Indonesia sampai sekarang belum memiliki aturan tentang HPI yang komprehensif dan lengkap. Karena kaidah-kaidah HPI itu yang kita jumpai merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Hindia Belanda, hanya terdapat tiga pasal yang mengatur tentang HPI yang diatur dalam Algemeen Bepalingen van Wetgeving Indonesia atau yang disingkat dikenal dengan AB. Mungkin masih ingat ya, mungkin di pengantar ilmu hukum adik-adik mahasiswa semua tentang aturan apa itu AB. Itu merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi dasar hukumnya dari HPI Indonesia itu ada di pasal 16, 17, dan 18 AB. Yang merupakan pasal 16 AB merupakan titik taut penentu untuk menentukan status personal seseorang, yaitu berdasarkan hukum kewarganegaraan seseorang atau dalam istilah HPI disebut Lex Patriae. Mungkin untuk HPI ini nanti saya akan sering menyebutkan istilah-istilah Latin. Mungkin yang sudah mendapatkan mata kuliah HPI tahu atau pernah mendengar mungkin ya. Kemudian di pasal 17 AB merupakan titik taut untuk menentukan perkara-perkara yang menyangkut status hukum benda tidak bergerak atau disebut dengan Lex Recitae atau Lex Situs. Dan di pasal 18 AB mengatur tentang hukum yang seharusnya diberlakukan dalam penetapan status dan keabsahan dari perbuatan atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing. Kemudian asas-asas yang digunakan itu adalah asas lex loci actus, yaitu perbuatan atau hubungan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat perbuatan hukum atau hubungan hukum itu dibuat. Nah, dari sini nanti kita akan menarik benang merah kepada UNIDROIT.
Jadi makanya saya akan memaparkan dulu tentang HPI-nya itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam titik primer itu ada yang namanya membedakan antara dengan status kewarganegaraan dengan status domisili. Apa yang membedakannya antara status kewarganegaraan dengan status domisili? Itu juga untuk suatu negara berbeda-beda. Ada yang menganut paham tentang status kewarganegaraan, ada juga yang menganut paham status domisili. Biasanya untuk negara-negara Eropa kontinental yang bermasabkan civil law, mereka akan memakai status kewarganegaraan. Tetapi untuk yang negara-negara Anglo-Saxon atau yang negara common law, mereka biasanya mempergunakan status domisili. Jadi kalau status kewarganegaraan itu, kemanapun warga negara tersebut pergi, melekat adalah hukum dari status kewarganegaranya tersebut. Beda dengan status domisili, jadi hukum yang berlaku terhadap mereka adalah domisili tempat mereka berada. Begitu. Saya kecepatan atau gimana Bu Alisa? Atau cukup? Tidak kecepatan? Cukup. Cukup. Ya. Terlalu cepat, bisa diikuti. Iya. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan bahwa dasar hukum HPI ada di pasal 16, 17, dan 18 AB. Ya. Kemudian di sini juga bahwa di HPI itu ada asas-asas dalam HPI yang berhubungan hukum perjanjian. Jadi di sini bahwa perjanjian atau kontrak jika dikaitkan dengan masuknya unsur asing di dalamnya seperti kontrak transnasional adalah kendala. Kontrak munculnya elemen pokok lain yaitu unsur kebebasan para pihak untuk melakukan pilihan hukum. Muncul pihak untuk melakukan kebebasan praktis merupakan prinsip yang diakui secara universal dalam suatu kontrak internasional atau yang disebut dengan choice of law. Jadi di sini mungkin Bu Alisa sudah menerangkan mungkin di kuliah hukum perjanjian bahwa dalam suatu kontrak itu bahwa untuk misalnya warga Indonesia melakukan hubungan perjanjian dengan warga negara Singapura, di situ mereka bebas menentukan pilihan hukum. Hukum mana yang akan dipergunakan apabila terjadi perselisihan. Termasuk juga memilih forum. Forum itu peradilannya. Penyelesaiannya apakah di Indonesia. Tapi nanti ada lagi asas HPI yang menyangkut mengenai pembuatan perjanjiannya. Jadi untuk HPI ini sebenarnya gampang-gampang susah sebenarnya ya. Untuk belajar HPI ini kalau kita sudah tahu celahnya, sudah tahu asas prinsipnya akan gampang. Begitu. Harus kita mungkin adik-adik mahasiswa harus mengingat, harus hafal dan mengerti karena ini adanya istilah-istilah Latin. Tapi mungkin nanti sambil belajar mengingat kembali sambil atau mempelajari apa sih maksudnya ini. Sebenarnya ini hampir sama. Kalau kita baca misalnya menebak, oh ini pasti tentang kontrak begitu ya. Maaf, suaranya hilang-hilang. Suaranya hilang-hilang. Sekarang ada? Iya, sekarang ada. Ya, terima kasih.
Jadi asas hukum perdata internasional yang utama dianggap paling utama adalah dalam hukum perjanjian internasional adalah hukum yang berlaku atas sebuah kontrak, hukum yang dipilih disepakati oleh para pihak di dalam kontrak. Akan tetapi persoalan menjadi permasalahan apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum. Jadi misalnya kalau di awal sudah menentukan pilihan hukum, kontrak itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak memilih pilihan hukum dan maka itu yang akan menjadi perselisihan dalam HPI dan hakim harus menelaah hukum apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan kasus tersebut. Di sini seperti di dalam asas lex loci contractus, asas ini berdasarkan asas ini, hukum berlaku atas suatu kontrak adalah hukum dari tempat perbuatan kontrak. Jadi di sini dalam HPI ada asas namanya asas lex loci contractus ini bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana kontrak tersebut dibuat. Jadi misalnya kalau kontraknya dibuat di Indonesia, maka kalau tidak ada pilihan terhadap hukumnya tersebut, maka hukum yang dianggap berlaku adalah hukum Indonesia, tempat di mana kontrak dibuat. Kalau dibuatnya di Singapura adalah maka hukum yang berlaku adalah hukum dari negara Singapura. Kemudian juga di sini ada asas lex solutionis, yaitu berdasarkan hal ini hukum berlaku atas suatu kontrak adalah hukum dari pelaksanaan kontrak atau perjanjian. Kadang-kadang kan misalnya hukumnya dibuat perjanjian dibuat di Indonesia, tapi pelaksanaan kontraknya untuk melakukan proyek misalnya antar Indonesia dengan Jepang misalnya. Dibuat perjanjian di Indonesia, tapi pelaksanaan kontraknya itu untuk melakukan satu proyek di Malaysia. Maka di sini juga akan berlaku asas lex solutionis bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat pelaksanaan kontrak tersebut. Kemudian ada asas kebebasan para pihak, bahwa para pihak dibebaskan untuk menentukan hukum berlaku untuk mengatur kontrak yang mereka buat. Jadi di sini dalam asas-asas HPI tentang hukum perjanjian ini pada prinsipnya ada 3 asas ini. Apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum, maka hakim biasanya kalau ada sengketa akan memilih 2 di antara asas tersebut. Nah, kemudian HPI sendiri perkembangannya awalnya itu berpusat dalam perkara bahwa di mana perkara tersebut. Jadi awalnya dari HPI tersebut kalau ada perselisihan itu biasanya melihat terlebih dahulu dari zaman sebelum HPI berkembang itu, awal HPI, bahwa hukum yang dipakai itu adalah hukum tempat di mana perkara tersebut diajukan atau disebut juga dengan lex fori. Jadi upaya mencari jauh forum tersebut. Nah, penekanan dan teori-teori dalam hukum perdata internasional pada umumnya menunjuk ke arah pemberlakuan hukum dan aturan hukum nasional tertentu dari suatu negara. Karena HPI ini merupakan bagian dari hukum nasional dari suatu negara. Jadi HPI ini bukan hukum internasional, tapi hukum suatu negara yang mengatur tentang adanya unsur asing. Dan dia bukan bagian dari hukum perdata maupun hukum internasional, tapi dia bagian dari hukum perselisihan yang sudah saya tadi
sebutkan di awal. Jadi perkembangan kemudian karena dari kompleks, karena HPI ini rigid, tergantung dari suatu negara. Misalnya seperti Indonesia dengan Inggris sangat berbeda sekali. Mungkin nanti di hukum ada mata kuliah perbandingan hukum juga Bu Alisa ya? Nggak ada, Kang. Nah, mungkin nggak tahu nih perbandingan hukum nanti didapatnya dari mana, di mata kuliah yang mana disatukan. Jadi bahwa yang namanya orang hukum ini, apalagi dengan arus globalisasi yang semakin gencar sekarang ini kita harus minimal mengetahui perbedaan antara benturan mengenai sistem hukum tersebut. Kemudian ini mengatur hukum-hukum nasionalnya masing-masing yang mengandung unsur asing. Misalnya Indonesia, di Indonesia pada dasarnya untuk hukum benda tidak mengenal yang namanya lembaga trust, beneficiary ownership, aturan perundang-undangan Indonesia ya yang mengenai BO tersebut, yaitu merupakan sebenarnya merupakan dari aturan dari negara Anglo-Saxon. Jadi di Anglo-Saxon itu ada dua sel-sel hukum, satu common law, satu lagi trust, lembaga trust. Itu menyangkut masalah tentang harta benda, benda-benda dan juga baik tentang apa benda perkawinan dan sebagainya. Nah, di Indonesia tidak mengenal yang namanya lembaga trust, sedangkan di Inggris mengenal. Nah, disinilah sebetulnya permasalahan HPI ini tidak dapat menjawab hukum-hukum nasional yang sangat rigid dan rigid dan tidak bisa, misalnya ada aturan yang memaksa dari suatu negara yang tidak bisa disimpangi oleh negara lain karena sistem hukumnya berbeda. Misalnya untuk sistem common law ini bahwa suatu membuat suatu kontrak tidak mengenal yang namanya akta otentik, tetapi untuk civil law itu mengenal yang namanya akta otentik. Nah, disinilah terjadi perbenturan bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Atau misalnya asas-asas dalam KUH Perdata kita, misalnya ada kebebasan berkontrak, kemudian ukuran dewasa, etikat baik dan sebagainya, mungkin itu berbeda dengan negara-negara yang lain. Di sini kalau kita memaksakan bahwa hukum tersebut harus kita terapkan, sedangkan negara lain juga mempunyai aturan hukum yang sama, inilah yang menjadi perbenturan dari kontrak-kontrak yang kita buat dan tidak bisa dijawab oleh HPI, karena HPI sendiri kan hukum nasional. Maka muncullah ide-ide dari ahli hukum untuk membuat konvensi-konvensi untuk menyeimbangkan aturan-aturan dalam suatu negara menjadi lebih fleksibel, tapi tidak mengikat, diikuti atau tidak, gitu. Oh lupa saya sebelum ke masalah UNIDROIT, saya juga akan mungkin menyampaikan mengenai sedikit yang berhubungan dengan HPI yang mungkin apakah adik-adik mahasiswa mengenal apa yang namanya dengan apostie atau disebut dengan
ditulisnya apostil, tapi karena dari bahasa Perancis menjadi apostie. Ini adalah mungkin asing di telinga, tapi sebenarnya ini suatu lembaga yang sudah lama. Jadi, misalnya nih, Indonesia itu meratifikasi apostie pada tahun 2001 berdasarkan peraturan Presiden tentang pengesahan penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing. Maksudnya begini, dulu itu kalau ada dokumen dari Indonesia akan dipakai di luar negeri, itu harus melalui tahapan-tahapan yang sangat rumit. Misalnya, kita akan memberikan kuasa kepada saudara kita yang ada di luar negeri. Surat kuasa tersebut harus dilegalisasi di Kementerian Hukum, kemudian nanti pada saat dibawa ke luar negeri harus ke KBRI atau Konjen. Atau sebaliknya, dokumen dari luar negeri tersebut yang akan dipakai Indonesia harus dilegalisasi oleh Kementerian Hukum atau kehakiman dari negara tersebut dan Konjen atau KBRI Indonesia. Di situ sangat rumit aturannya. Nah, ada suatu lembaga yang namanya apostie, yaitu lembaga yang melegalisasi suatu dokumen asing yang berpusat di Prancis. Dan dokumen tersebut, legalisasi tersebut dilakukan oleh suatu badan. Jadi tidak lagi memerlukan legalisasi kepada Kementerian Kehakiman, kemudian Konjen atau KBRI atau Departemen Luar Negerinya, tapi cukup dokumen tersebut dibawa ke lembaga apostie di tiap negara ada, nanti ada badan khusus untuk menangani masalah tersebut. Nah, Indonesia sekarang 2001 sudah meratifikasi konvensi tersebut, apostie tersebut, dan tapi sampai saat ini belum bisa dilaksanakan karena negara belum menunjuk suatu badan yang akan melaksanakan legalisasi tersebut sebagai lembaga apostie. Apakah nanti Kementerian Kehakiman atau Kementerian Luar Negeri, karena dua kementerian itu yang berwenang untuk melakukan legalisasi sebelum Indonesia ratifikasi. Nah, itu mungkin hanya gambaran sedikit. Saya kembali lagi ke Unidroa. Jadi konvensi internasional di bidang hukum perdata internasional yang disponsori oleh badan internasional, misalnya seperti Unidroa, sudah banyak berhasil dan masih berusaha menciptakan harmonisasi asas-asas hukum perdata internasional di berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi sebenarnya bukan hanya Unidroa, bahwa konvensi-konvensi tersebut ada yang namanya The International Chamber of Commerce, mungkin itu kurang dikenal. Kemudian ada juga yang namanya orang Indonesia menyebutnya FIDIX, itu merupakan sama konvensi internasional di dalam bidang perdagangan. Rata-rata konvensi-konvensi internasional itu mengatur tentang masalah atau perdagangan. Karena itulah lintas ekonomi dan pergaulan antar negara yang membutuhkan perhatian khusus karena mungkin dalam suatu negara ada hubungan perjanjian perdagangan ekspor impor ataupun mengenai perdagangan valuta, sehingga muncullah konvensi-konvensi yang khususnya berhubungan dengan perdagangan. Kemudian yang terkenal itu selain Unidroa yang terkenal, satu lagi
yang dikenal adalah UNCITRAL. Orang Indonesia menyebutnya UNCITRAL. UNCITRAL ada United Nations Commission on International Trade Law. Ini menyangkut tentang konvensi perdagangan internasional yang dibentuk oleh PBB. Nah, apa bedanya dengan UNIDROIT yang akan saya bahas mengenai UNIDROIT, karena UNIDROIT ini cakupannya lebih luas. Bahwa UNIDROIT ini lahir sebenarnya sejak zaman setelah Perang Dunia Pertama ya. Jadi konvensi internasional di bidang hukum perdata internasional disponsori oleh Badan Internasional melahirkan suatu lembaga-lembaga untuk menjawab kebuntuan terhadap pelaksanaan HPI tersebut. Jadi tujuannya itu untuk mencapai persamaan persepsi mengenai ketentuan-ketentuan kontrak internasional dan mendapatkan efisiensi dalam pelaksanaan maupun penyelesaian dari suatu sengketa. Dan UNIDROIT tersebut adalah suatu lembaga internasional non-pemerintah di bidang hukum perdata internasional. Kenapa kita menyebutnya UNIDROIT? Karena ini merupakan bahasa Perancis. Jadi UNIDROIT itu singkatan sebenarnya. Yaitu Institut International pour l'Unification du Droit Privé. Nah, saya kurang tahu apakah bahasa Perancis saya bagus atau tidak. Ya, jadi sebenarnya UNIDROIT itu, kenapa disebut UNIDROIT? Karena dari bahasa Perancis, jadi dibacanya begitu. Dan UNIDROIT Principle itu adalah prinsip-prinsip dari UNIDROIT. Apa sih sebenarnya UNIDROIT? Nah, ini yang mungkin akan ada yang mahasiswa pengen tahu ya. Jadi UNIDROIT tersebut didirikan pada tahun 42 atas prakarsa dari Liga Bangsa-Bangsa. Ini ada tipe ya saya nulis. Mungkin masih ingat tentang LBB ya, lembaga sebelum PBB yang pada saat Perang Dunia Pertama. Kemudian karena LBB tersebut bubar karena adanya Perang Dunia Kedua, kemudian UNIDROIT didirikan kembali pada tahun 40 dan kedudukannya dipindahkan dari Prancis ke Roma, Italia. Sehingga sampai saat sekarang UNIDROIT tersebut berkedudukan di Roma, Italia. Kemudian UNIDROIT ini menerbitkan UNIDROIT Principle yang pada tahun 94, kemudian direvisi pada tahun 2004 dan terakhir direvisi pada tahun 2016. Mungkin apa sih yang buat UNIDROIT Principle? Kelihatan nggak ya dari layar? Ini yang disebut UNIDROIT. Ini dalamnya itu sama dengan buku, kalau kita buka KUH Perdata, sama dengan buku 3 KUH Perdata dalamnya. Ini artikel, pasal, dan semuanya dalam bahasa Inggris. Makanya saya waktu membuat makalah ini ke Bu Alisa minta waktu, karena juga saya harus membaca pelan-pelan dari namanya kitab prinsip UNIDROIT yang tebal ini, Bu Alisa ya. Kan ini harus dibacanya pelan-pelan, jadi mengartikannya juga harus benar, kan ini bahasanya bahasa hukum yang sangat rumit. Nah, ini yang disebut UNIDROIT Principle. Mungkin kalau Bapak adik-adik semua pengen baca, nggak tahu di internet ada tidak ya ini buku ini, mungkin bisa dicari atau mungkin artikel-artikel tertentu. Jadi UNIDROIT Principle itu adalah aturan-aturan, asas-asas yang mengatur tentang kontrak dagang. Jadi di situ ada namanya seperti KUH Perdata tentang
kebebasan berkontrak, etikat baik, dan sebagainya. Mungkin nanti saya akan jelaskan di bawah apa sih yang prinsip-prinsip di dalam UNIDROIT tersebut yang utamanya. Jadi UNIDROIT ini lahir untuk mengharmonisasikan suatu aturan-aturan dalam hukum nasional menjadi lebih fleksibel dan tidak mengikat. Jadi negara tersebut akan melakukan UNIDROIT, prinsip-prinsip dari UNIDROIT boleh memakainya atau tidak. Dan satu lagi, bahwa UNIDROIT prinsipal tersebut negara anggotanya, sekarang itu ada 64 negara anggota UNIDROIT, itu tidak meratifikasi sebenarnya. Jadi tidak diratifikasi, tetapi boleh dipakai atau tidak. Kita menjadi anggota, tapi tidak ada namanya ratifikasi. Indonesia tidak meratifikasi UNIDROIT, tapi Indonesia adalah anggota UNIDROIT ke-62 dari 64 negara. Karena aturannya tidak mengikat. Ya, ada yang tipe juga di sini. Karena begini, ada dalam suatu, nanti ada asasnya, nanti akan saya jelaskan di bawah, bahwa tidak bisa prinsip dari UNIDROIT ada yang tidak bisa mengesampingkan aturan hukum nasional dari para pihaknya itu sendiri. Nah, dalam UNIDROIT tersebut jadi UNIDROIT mengukuhkan konvensi-konvensi. Jadi ada turunan-turunannya dari UNIDROIT tersebut yang mengatur konvensi-konvensi seperti konvensi terkait dengan suatu hukum yang seragam mengenai penjualan barang-barang internasional. Kemudian ada juga pembuatan kontrak-kontrak untuk penjualan barang internasional. Jadi ini tentang penjualan barangnya, mengatur juga tentang kontrak-kontrak dagangnya. Kemudian ada tentang konvensi tentang perjalanan, kontrak dalam perjalanan. Mungkin itu di hukum dagang, nggak tahu sekarang dapat nggak ya. Zaman kita dulu ada namanya hukum perhubungan ya, kalau nggak salah, Bu Alisa. Ya, Lupa ya. Ya, kontrak-kontrak dagang ada endorsement dan sebagainya, kontrak Franco. Nggak tahu sekarang mahasiswa sekarang dapat nggak? Ini juga dulu ada perdagangan internasional ya. iya, begitu. Bahwa mengenai kontrak-kontrak perjalanan, kemudian juga mengenai wasiat dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada 10 konvensi yang dihasilkan oleh UNIDROIT, tapi mungkin ini yang utamanya karena UNIDROIT dipakai untuk kontrak-kontrak dagang. Nah, jadi di dalam ini UNIDROIT prinsip ini dalam pembukaannya menyebutkan bahwa tujuan dibuatnya itu berupaya untuk menciptakan suatu yang berimbang. Dengan adanya aturan yang berimbang tersebut, diharapkan para pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional yang berlatar belakang tingkat ekonomi dan sistem politik, bahkan sistem hukum yang berbeda dapat menggunakannya. Ini banyak tipenya saya nih. Jadi di sini itu, ini. Dalam pembukaannya tersebut, disebutkan bahwa ini adalah untuk menciptakan aturan yang berimbang, karena mungkin seperti saya tadi bilang bahwa aturan dari tiap-tiap negara yang berbeda, sehingga jalan tengahnya adalah dengan lahirnya UNIDROIT. Tujuan lainnya juga adalah bahwa sistem UNIDROIT dapat digunakan oleh para pihak manakala mereka menentukan jalan buntu dalam menentukan hukuman yang akan dipilih terhadap kontrak mereka. Kebutuhan ini karena dapat diselesaikan dengan kesepakatan para pihak untuk memilih UNIDROIT prinsipal. Misalnya kalau orang Indonesia melakukan kontrak dengan orang Malaysia, terus mereka bingung untuk menentukan isi
perjanjian dan sebagainya, mengenai menentukan hukum apa yang dipilih, kemudian hal-hal yang lainnya dalam menyusun kontrak, mereka dapat memilih prinsip-prinsip dalam UNIDROIT. Sebenarnya prinsip-prinsip dalam UNIDROIT itu ada sebagian yang disebutkan dalam KUH Perdata kita. Mungkin nanti akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsipnya apa saja yang utama. Kemudian UNIDROIT prinsipal dapat digunakan oleh para pihak untuk menafsirkan suatu hal atau klausul dalam kontrak yang menimbulkan sengketa karena adanya perbedaan penafsiran di antara para pihak. Jadi karena kalau dalam hukum nasional itu ada terminologi hukum yang rumit, kadang-kadang susah dimengerti. Nah, disinilah UNIDROIT sebagai jalan tengahnya juga, bahwa dalam UNIDROIT prinsipal ini tidak ada terminologi hukum yang rumit dan tidak jelas. Semuanya jelas dan terang. Jadi tidak lagi hukum seperti kalau kita membaca undang-undang. Kemudian UNIDROIT prinsipal juga memberikan jalan keluar terhadap masalah yang timbul karena ketika terbukti bahwa tidak mungkin untuk menggunakan sumber hukum yang relevan dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Nah, ini misalnya karena ada aturan rigid dari perundang-undangan prinsip dalam UNIDROIT. Kemudian juga bahwa UNIDROIT digunakan sebagai sumber hukum yang dijadikan acuan dalam menafsirkan hukum kontrak yang tidak jelas. Kemudian bahwa substansi dari UNIDROIT tersebut selalu mengikuti perkembangan zaman dan yang dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi dan teknologi, berubah sebanyak 3 kali tahun 94, 2004, dan terakhir 2016. Karena semua prinsip-prinsipnya mengikut keadaan zaman dan aturan-aturan yang semakin berkembang. Beda mungkin dengan KUH Perdata yang sudah ratusan tahun, dan kadang-kadang ada sebagian yang relevan dengan kejadian sekarang, tapi tetap menjadi acuan kita. Nah, dari UNIDROIT tersebut selalu direvisi sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, ini yang saya akan bahas mengenai prinsip-prinsip apa sih yang ada dalam UNIDROIT. Ini sebenarnya hampir sama dengan KUH Perdata. Jadi adanya prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UNIDROIT prinsipal. Dasar dari prinsip perdagangan internasional. Kebebasan di sini adalah bebas untuk menyatakan dengan siapa pihak tersebut akan membuat kontrak, bebas menentukan barang yang akan diperdagangkan, bebas untuk melakukan negosiasi, bebas untuk memilih forum maupun memilih hukum yang akan dipergunakan dalam kontrak. Jadi maksudnya kebebasan berkontrak UNIDROIT seperti yang tadi. Prinsip kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 ini pada dasarnya menegaskan adanya kebebasan para pihak untuk membuat kontrak sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Jadi kalau dalam hukum perjanjian Indonesia kita mengenal di KUH Perdata itu pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak. Ini sama di UNIDROIT ada, tapi agak berbeda prinsipnya tersebut. Jadi di sini hanya bebas menentukan forum, bebas menentukan isi bentuk dari suatu perjanjian. Kemudian dari suatu kebebasan berkontrak ini menimbulkan suatu asas konsensual sama dengan hukum Indonesia. Jadi tidak mungkin suatu kontrak tidak adanya kesepakatan antara para pihak. Dia tetap di sini dalam
asas kebebasan berkontrak lah. UNIDROA juga menghasilkan yang namanya asas konsensual untuk melakukan transaksi atau kontrak internasional. Karena tanpa sepakat, para pihak tidak mungkin akan membuat perjanjian. Asas konsensual juga dianut dalam UNIDROA Principle sebagai dasar kontrak internasional. Jadi di dalam pasal 1 juga disebutkan mengenai selain kebebasan berkontrak ada juga asas konsensualnya. Kemudian prinsip kebebasan berkontrak dalam UNIDROA tersebut diwujudkan dalam 5 prinsip hukum, yaitu kebebasan menentukan isi kontrak, kebebasan menentukan bentuk dari kontrak tersebut, apakah mau dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, itu menjadi kebebasan dari para pembuatnya. Kalau kita misalnya berhubungan dengan hukum nasional, ada sebagian yang harus dengan dan bisa dengan akta di bawah tangan. Dengan memilih UNIDROA Principle, jadi para pihak itu bebas menentukan bentuk dari kontraknya. Yang mau dibuat dengan akta otentik boleh, dengan akta di bawah tangan juga boleh. Kemudian kontrak mengikat sebagai undang-undang. Ini sama dengan KUH Perdata kita, bahwa apa yang mereka sepakati, kontrak tersebut berlaku terhadap mereka sebagai undang-undang dan mereka harus mematuhinya. Kemudian, tetapi ada aturan yang memaksa sebagai pengecualian. Jadi UNIDROA tersebut ada aturan yang mencantumkan bahwa tetap untuk aturan-aturan memaksa dalam suatu negara tetap tidak bisa disimpangi oleh UNIDROA itu sendiri. Jadi untuk menjamin ketertiban umum dan kepentingan nasional tidak dilupakan pula aturan memaksa sebagai pengecualian. Jadi kan dari KUHP juga sama kan, bahwa kebebasan bergerak itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, kesusilaan umum, kesusilaan. Nah, dalam UNIDROA juga sama, bahwa untuk aturan yang memaksa yang berhubungan dengan kepentingan nasional suatu negara tidak dapat disingkapi. Jadi tetap harus tunduk. Misalnya apa contohnya yang aturan memaksa? Mungkin saya bertanya nih kepada mahasiswa. Pembatasan pasal 1338 itu apa sih? Bebas kan? Kebebasan berkontrak tapi dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum. Contohnya apa sih? Saya pengen tahu nih muridnya Bu Alisa. Contohnya apa? Apa yang dibatasi tersebut? Boleh bebas, tapi ada batasan. Tidak boleh sebebas-bebasnya. Ayo, Ya, silakan. ada yang bersuara? Saya Bu, Pak, mohon izin. Ya, ya. Saya Dadan Permana, mohon izin. Kalau menurut saya itu yang membatasinya itu kan yang pertama undang-undang. Nah, kontrak ini dibatasi oleh undang-undang. Kalau misalkan dilarang oleh undang-undang, berarti itu tidak boleh, Pak. Contohnya, misalkan saya dengan rekan saya untuk membuat perjanjian, akan tetapi klausul yang diperjanjikan itu misalkan narkoba gitu, Pak. Iya. Boleh, Pak. Nah, betul. Iya, betul. Jadi misalnya ada pengecualian tertentu, misalnya dalam suatu, mungkin di Indonesia untuk perjanjian untuk membuat perjudian dilarang. Tapi misalnya di negara lain, di Malaysia ada ya daerah tertentu yang khusus untuk perjudian, bisa. Tapi misalnya ada orang Malaysia dengan orang Indonesia melakukan suatu perjanjian membuat perjudian misalnya di suatu kawasan di Lembang gitu. Nah, ini kan menurut hukum memaksa dari Indonesia itu tidak boleh. Berarti tetap ada batasan-batasan tertentu bahwa
untuk walaupun kebebasan berkontrak tidak dapat dilaksanakan, atau misalnya mengenai lex causae atau lex fori. Jadi lex fori itu menentukan jurisdiksi tempat di mana tadi seperti saya sebutkan, tempat di mana hukum itu diajukan. Misalnya bahwa untuk kasus tertentu tersebut harus memakai hukum Indonesia dan misalnya harus diajukan di Indonesia, atau misalnya harus melalui bani. Itu tidak bisa disimpangi begitu. Kemudian di sini ada sifat internasional dari tujuan individual principle harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak. Jadi di sini kebebasan berkontraknya ini tetap dibatasi. Ini prinsip-prinsipnya. Kenapa ini mau saya ya? Bentar. Jadi menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, mengikat sebagai undang, ada aturan yang memaksa sebagai pengecualian, dan sifat internasional tujuan unilateral principle harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak. Ini prinsip pertama tadi kebebasan berkontrak. Sekarang prinsip kedua, prinsip pengakuan kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat. Jadi prinsip kekuatan mengikat praktik kebiasaan dagang atau transaksi bisnis merupakan prinsip yang disebut pula dengan keterbukaan terhadap kebiasaan dagang atau transaksi bisnis. Pengakuan terhadap praktik kebiasaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebiasaan dagang atau transaksi bisnis bukan saja secara fakta mengikat, tapi juga karena berkembang dari waktu ke waktu. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 8 Unilateral Principle. Jadi di sini bahwa adanya pengakuan kebiasaan transaksi di suatu negara. Misalnya di negara A, kebiasaan transaksinya adalah A, B, C, D. Itu harus diakomodir oleh Unilateral Principle. Begitu. Jadi makanya Unilateral Principle itu fleksibel. Jadi seperti apa ya? Aturan-aturan karet bisa mengikuti kemanapun dan dimanapun. Tetapi tetap tadi akan ada pembatasan-pembatasan tertentu. Kemudian prinsip itikat baik dan transaksi jujur. Ini sebenarnya sama di KUH Perdata juga ada kan itikat baik, hampir sama. Berdasarkan prinsip ini, apa yang telah disepakati oleh para pihak, maka kesepakatan tersebut harus dihormati dengan itikat baik. Hal tersebut dituangkan dalam pasal 1 ayat 7 Unilateral Principle. Jadi berdasarkan pasal 1 ayat 7 terdapat 3 unsur itikat baik dan transaksi jujur. Jadi 3 hal itikat baik dan transaksi jujur dalam pasal 1 ayat 7 adalah itikat baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak. Kemudian prinsip itikat baik dan transaksi jujur dalam unilateral ditekankan pada praktik perdagangan internasional, dan prinsip itikat baik dan transaksi jujur bersifat memaksa. Jadi di sifat memaksanya itu bahwa di sini berlakulah bahwa dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak tersebut tidak boleh merugikan para pihak yang lainnya. Misalnya, biasanya dalam suatu nego-nego tersebut ada yang ditutup-tutupi, atau misalnya dalam suatu perjanjian baku yang melemahkan satu pihak. Di sini di Unilateral ini diatur bahwa tidak ada pihak yang lemah, tidak ada pihak yang kuat, tetapi mereka sama-sama berimbang untuk melakukan suatu perjanjian tersebut, dan tidak ada perjanjian baku dalam hal ini di dalam unilateral tersebut, karena semuanya itu ditentukan oleh para pihak bahwa apa yang akan mereka lakukan, apa syarat-syaratnya, semua disepakati oleh para pihak.
Kemudian di sini ada lagi. Nah, seperti di Indonesia juga adanya prinsip force majeure atau keadaan memaksa. Di sini juga sama di UNIDROA bahwa prinsip tersebut dituangkan dalam pasal 7 ayat 1 butir 7. Rumusannya tersebut adalah peristiwa yang menyebabkan force majeure merupakan peristiwa yang di luar kemampuannya. Kemudian adanya peristiwa tersebut mewajibkan pihak yang mengalaminya untuk memberitahukan kepada pihak lain tentang hal tersebut. Jadi di sini apabila pihak lawan tidak mengetahui adanya force majeure tersebut, pihak yang satunya harus memberitahukan dengan alasan-alasannya. Jadi mungkin nanti secara logikanya akan dibuktikan dengan misalnya dengan surat tercatat, surat kabar dan sebagainya. Bahwa ini akan kita misalnya tidak mungkin kan, oh saya tidak bisa melaksanakan suatu perjanjian karena ada suatu keadaan memaksa di tempat saya adanya bencana. Tapi kan tetap bahwa itu harus dibuktikan benar tidak bencana tersebut. Mungkin nanti ada mekanisme tersendiri di antara para pihak tersebut. Kemudian prinsip lainnya adalah kesepakatan untuk melakukan kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan. Ini sama seperti hukum perjanjian kita juga adanya bahwa untuk melakukan satu kontrak di salah satu pihak ada yang menawarkan, di salah satu pihak ada yang menerima, maka setelah itu akan muncullah satu kesepakatan. Mungkin Bu Alisa sudah menerangkan ininya Bu Alisa ya, teori perjanjian ini dalam perjanjian sudah ya, berarti saya tidak akan jelaskan lagi bahwa di sini juga sama prinsip-prinsip dalam UNIDROA tersebut, ada penawaran dan penerimaan. Kemudian mungkin nanti ada teori-teori lainnya. Sebetulnya prinsipnya itu banyak, tapi ini yang 5 ini yang utamanya. Saya sampai jam berapa ya, Bu Alisa ya? Maka kan waktunya sampai jam 10, nanti kita spare untuk diskusi. Paling pemaparannya segini aja ya, kita diskusi aja ya. Ya, baik. Ya, itu teman-teman mahasiswa paparan dari Kang Davi mengenai UNIDROA Principles. Jadi UNIDROA Principles ini sebenarnya adalah mengandung prinsip-prinsip yang sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang ada di dalam KUH Perdata. Gitu, hanya saja kalau tadi kita bicara tentang transaksi internasional atau kita mengadakan kontrak internasional, maka kita pasti akan menemui benturan-benturan karena adanya perbedaan aturan hukum pada satu negara dengan negara lain. Nah, itulah kemudian prinsip-prinsip ini yang diharapkan dapat meminimalisir benturan-benturan tadi, gitu. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait dengan UNIDROA Principles ini, ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah mengerti mungkin. mungkin ya, karena sudah diterangkan di mata kuliah Bu Alisa mungkin asas-asas perjanjiannya. Ya, kalau saya kan hanya menjelaskan apa yang ada dalam KUH Perdata, gitu. Kemarin tuh sebenarnya di kelas ada yang nanya tentang penggunaan dokumen asing, Kang. Tadi itu apostille. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, Kang, apostille ini? Karena kan sebelumnya kan kita cukup rumit ya kalau ada dokumen asing yang mau kita gunakan di Indonesia. Belum lagi modelnya beda gitu. Dalam praktek tuh saya pernah transaksi untuk PT, ternyata di sana bentuk SK-nya beda ya. Kalau di kita kan kayak sertifikat, kalau di sana tuh kayak surat biasa. Nah, ini gimana nih, Kang, mengenai apostille tadi? Oh iya, boleh apostille ini.
Jadi sebenarnya sebelum kita meratifikasi apostie juga terjadi salah kaprah dalam melegalisasi dokumen tersebut. Itu kan aturannya dulu di aturan Menteri Luar Negeri tentang dokumen-dokumen luar negeri tersebut. Jadi ada namanya salah tafsir di Indonesia. Misalnya dulu dokumen bahwa kita membuat surat kuasa yang akan dipakai di luar negeri. Di sini kita harus sebenarnya aturannya tersebut harus dilegalisasi di Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri. Setelah nyampe di negara tujuan, karena ini dokumen Indonesia harus dilegalisir juga di Konjen atau KBRI. Kemudian untuk dokumen dari luar negeri ke Indonesia juga sama, harus dilegalisir di Kementerian Kehakiman atau Hukum atau luar negeri negara setempat dan KBRI. Sampai Indonesia harus dilegalisir lagi di Kementerian Hukum. Itu sebetulnya makanya rumit kan. Dan orang-orang kadang-kadang foto kompas, cukup di Konjen, tidak dibawa ke Kementerian Hukum. Ya, betul. Gitu kan? Padahal harus ke Kementerian Hukum, karena kan di Kementerian Hukum juga sekarang di Aku Online kan sudah ada ya laman tentang legalisasinya. Nah, sekarang karena rumit, kenapa Indonesia itu sebenarnya terlambat meratifikasi apostie ini? Karena mungkin tidak tahu ya, lembaga apostie itu memandang Indonesia. Karena katanya dokumen-dokumen Indonesia kadang-kadang seperti asli padahal palsu. Itu juga karena kesalahan mungkin kita ya, tidak dipercaya oleh lembaga apostianya itu sendiri. Jadi ini nego-negonya itu sudah lama, sekitar 5 tahun. Yang saya tahu karena salah satu yang menegokannya itu adalah guru kita sendiri, Bu Alisa, Ibu Herlin. Karena kan dia punya hubungan baik dengan luar negeri, jadi dia menjembatani Kementerian Luar Negeri dengan lembaga apostia tersebut. Jadi itu negonya lama sampai katanya, benar nggak sih akta notaris yang akan dilegalisir oleh apostia tersebut aktanya benar? Nah itu juga menjadi hataman kepada notaris sendiri. Dianggapnya akta kita juga asal-asalan. Negonya lama, akhirnya meratifikasi. Nah, setelah meratifikasi, sekarang dokumen tersebut, misalnya akta notaris akan dipakai di luar negeri ataupun dokumen-dokumen lainnya yang akan dipakai di luar negeri, cukup dilegalisir oleh suatu lembaga yang namanya apostie. Di Indonesia itu belum, jadi presiden belum menunjuk lembaga mana yang akan melaksanakan tersebut karena hanya ada satu lembaga. Begitu. Jadi tidak lagi nanti legalisir oleh notaris, tidak lagi. Notaris jadi sudah tidak laku lagi nanti untuk melegalisir dokumennya akan dibawa ke luar negeri. Kemudian kan dari notaris nanti dibawa ke Kementerian Hukum dan sebagainya, itu sudah tidak berlaku lagi, tapi langsung dalam satu pintu di lembaga apostie. Dan apakah itu online seperti yang sekarang legalisasi dari AHU atau bagaimana? Karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Baru ada peraturan presidennya, tetapi pelaksanaannya belum bisa dilaksanakan. Jadi inilah aturan, sebenarnya ini juga negara kita itu mengeluarkan aturan, tapi pelaksanaannya belum dilaksanakan. Jadi buat apa dibuat peraturan ini sebenarnya, meratifikasi ini, begitu. Dan Indonesia apa ini adalah ada hubungannya dengan cipta kerja nggak, Kak? Dengan apa? Tata kerja. Dengan Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja. Nah, itu PR-nya banyak banget. Apa ini salah satu produknya?
salah satu produknya dan juga salah satu ya ini salah satu produk Indonesia Pekerja, tapi ya itu lambat karena mungkin pemerintah juga terlalu banyak yang difikirkan dan mungkin terlalu banyak menyusun peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja mungkin. Jadi ini terlewati, padahal ini sebetulnya krusial dan penting karena hampir tiap hari itu pasti akan ada dokumen Indonesia yang keluar, gitu. Nah itu belum tahu. Dan Indonesia ini adalah negara ke-122 yang meratifikasi. Jadi sekarang anggotanya 122 negara. Jadi yang meratifikasi terakhir itu adalah Singapura. Kemudian Singapura 120, ke 121-nya saya lupa, 122-nya Indonesia. Gitu. Karena Singapura sedikit ya? Ya. Kalau gitu masih sedikit ya yang menggunakan masih sedikit yang meratifikasi ini karena ada sebagian negara-negara tersebut yang tetap mereka punya otoritas untuk memfilter dokumen-dokumennya oleh suatu negara tersebut. Begitu. Ini kan kalau negara namanya apostille itu kan mereka tidak lagi melihat bahwa ini benar enggak. Yang penting bahwa ini sudah misalnya ini orangnya ada, dokumennya ada, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia akan dipakai ke luar negeri akan dalam penerjemah tersumpah, ya mereka langsung mencap. Mereka tidak memandang bahwa itu benar atau tidak karena prinsip mereka apa yang diserahkan kepada mereka dianggap dokumen yang benar, begitu. Tapi kan ada sebagian negara yang tidak meratifikasi itu, seperti tadi Indonesia tidak dipercaya dokumennya atau kemungkinan bahwa mereka ya itu punya otoritas sendiri untuk melindungi negaranya tersebut. Begitu. Ya, ya. Cukup jelas Bu Alisa? Oh, jelas sekali kalau untuk saya, nggak tahu nih untuk mahasiswa. Gimana dari teman-teman mahasiswa? Ada pertanyaan nggak? Kang Dadan, biasanya nih banyak pertanyaan. Ayo. Belum Bu, masih dulu. Ada yang bingung nggak mengenai UNIDROIT Principles ini? Jadi kalau kita lihat tadi kan dari penjelasannya Kang Devi, sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama aja gitu. Lalu kalau tadi dikatakan UNIDROIT ini hadir sebagai sarana ya untuk mengurangi pertentangan aturan hukum yang ada pada tiap negara, yang signifikannya di mana sih Kang pada saat prakteknya? Kan kalau dia tetap terikat lagi dengan ini tadi ada mandatory rules katanya sebagai pengecualian dari kebebasan berkontrak. Nah, lalu sebenarnya pada prakteknya ini bedanya di mana sih gitu? Nah, ini bedanya itu biasanya dalam UNIDROIT ini seperti tadi bebas menentukan isi kontrak, bentuk dari kontrak. Bentuknya itu kan kalau seperti kita ketahui ada sebagian bahwa harus dengan akta otentik atau dengan akta di bawah tangan. Di sini dibebaskan bahwa para pihak tersebut dibebaskan untuk memilih bentuk dari perjanjiannya tersebut. Kemudian dari isinya, isi perjanjian tersebut. Biasanya kan kalau di Indonesia itu atau Indonesia dengan konkordasi dari Belanda itu dalam suatu perjanjian ada essentialia, accidentalia, naturalia. Di dalam UNIDROIT tersebut itu ditiadakan. Jadi bebas menentukan. Jadi di mana yang essentialia, naturalia, accidentalia-nya itu kan kalau dalam perjanjian kita seperti dituangkan dalam akta notaris. Yang mana bagian ini essentialia, accidentalia, naturalia itu kan jelas harus adanya kan, esensialnya harus ada sama sekali dalam satu perjanjian kita, gitu kan. Nah di UNIDROIT itu ya seperti akta di bawah tangan jadinya begitu. Jadi mereka tuh bebas memilih begitu. Ya ya. Ya, jadi gitu, dalam kontrak-kontrak internasional justru lebih banyak perjanjian-perjanjian di bawah tangan ya Kang ya. Iya. Kenapa di bawah tangan?
Nah, saya nanya lagi, kenapa kebanyakan di bawah tangan dan kemudian misalnya dalam satu pasalnya anak beranak? Nah, kenapa begitu? Itu karena terpengaruh oleh sistem common law sebenarnya. Kan common law itu tidak ada kodifikasi hukum. Betul. Jadi perjanjian itu dianggap undang-undang oleh mereka itu, ya itulah aturan-aturannya Pak. Karena tidak ada, kalau di kita di civil law itu kan karena kita bahwa dalam perjanjian itu merefleksikan dari pasal-pasal KUH Perdata sebenarnya. Jadi apa yang sudah ada di KUH Perdata itu tidak perlu diperjelas lagi sebenarnya. Tapi kan kalau di Anglo-Saxon itu anak beranak itu karena tidak ada aturan-aturan hukum tertulis. Jadi mereka membuat aturan-aturan tersebut supaya tidak ada celah. Nah itu. Jadi sebenarnya unit draw ini, nah ini Bu Alisa, ini kan sebenarnya perbenturannya itu bukan dengan buku hukum nasional sebenarnya. Pada saat sekarang itu perbenturan antara common law dengan civil law. Sekarang kan tajam. Betul. Ya. Sedangkan di negara civil law sendiri sekarang sudah mulai masuk namanya sebagian unsur-unsur common law dalam pelaksanaan perjanjian. Nah, inilah diadop oleh UNIDROIT Principle 2016 ini. Ini gitu. Nah, menurut Kang Davi, Kang, kan ya KUH Perdata kita ya kalau kita bicara tentang hukum perjanjian kontrak itu kan selalu kembali ke hukum ke KUH Perdata. Menurut Kang Davi, apakah azas-azas dalam KUH Perdata itu perlu menyesuaikan dengan UNIDROIT ini? Maksudnya untuk perubahan hukum nasional gitu, Kang? Kalau menurut saya tidak semua harus diikuti ya. Karena di UNIDROIT ini prinsipnya itu percampuran antara civil law dengan common law. Jadi tetap kalau menurut saya KUH Perdata ini sebagian untuk perjanjian ini sudah sampai sekarang masih bisa dilakukan, masih bisa dilaksanakan. Paling penyempurnaan saja. Jadi tidak usah terlalu mengikuti aturan dari UNIDROIT karena seperti misalnya untuk suatu akta otentik gitu. Itu kan tetap harus ada menurut hukum kita. Karena kan menurut hukum pembuktian salah satu alat bukti kan alat tertulis, alat bukti tertulis. Itu tetap gitu. Sedangkan di UNIDROIT ini kan namanya terus akta otentik itu merupakan tulisan yang paling sempurna, alat bukti tulisan yang paling sempurna. Sedangkan di sini di UNIDROIT ini kita boleh memilih, boleh dengan otentik atau di bawah tangan, bahkan perjanjiannya sekarang seperti fintech itu atau seperti e-commerce itu yang kita hanya koresponden di internet, kita melaksanakan mengisi semacam form gitu, nanti perjanjiannya ditulis di internet. Jadi ya kalau menurut kita, perkembangan teknologi juga sebenarnya cyber akte itu kan, apakah bisa dipakai diadopsi di Indonesia juga begitu? Gitu, Bu Alisa. Kalau saya melihatnya begitu sih, Bu Alisa, dan melihat kondisi Indonesia sebenarnya. Betul. Ya. Apakah jangan sampai misalnya kita mengadop dari luar itu berteknologi semua cyber akte, gitu. Sedangkan kondisi Indonesia, alam Indonesia, kemudian kondisi penduduknya apakah sudah siap begitu. Mungkin kalau kita sebagai yang merasakan kalau kita sebagai notaris itu jangankan nanti dibuat seperti cyber akte atau gimana untuk tanda tangan aja masih ada yang nggak bisa gitu yang menghadap ke kita. Karena harus diperhatikan juga dalam membuat suatu undang-undang itu faktor yuridis, sosiologis. Jadi sosiologis dan filosofis ya, Kang. Filosofisnya harus diperhatikan tetap.
Betul sekali. Jadi walaupun kita sudah bukan meratifikasi ya tadi istilahnya ya, menjadi Sebagai anggota anggota. dari UNIDROA, betul. Kemudian ya dengan penegasannya melalui Perpres nomor 59 tahun 2008, ini tidak berarti bahwa prinsip-prinsip hukum Indonesia ini bisa tergeser begitu saja gitu ya Kang ya. Namun untuk transaksi internasional, keberadaan UNIDROA ini sangat membantu seperti itu ya Kang ya. Iya, sangat membantu. Dan apalagi sekarang Bani ini sudah melakukan kerjasama dengan UNIDROA juga. Jadi dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa internasional gitu tuh? Bisa. Oke. Jadi kan kalau dulu kan kalau sengketa nasional seperti itu like for yang mengikat kan, like for tersebut mengikat. Jadi di mana diajukan atau di mana tempat dilaksanakan perjanjian tersebut. Terus dengan adanya Bani masuk UNIDROA, Bani juga menjadi fleksibel. Nanti kan bisa penyelesaian sengketanya bisa diatur begitu. Ya. Karena jangan sampai begini. Ada perjanjian antara Batam dengan Singapura. Jadi mereka tidak memakai prinsip UNIDROA. Kemudian sampai sekarang perkaranya masih berjalan. Mungkin Bu Alisa pernah mendengar otorita Batam yang digugat pemerintah Singapura. Iya. Ramai itu. Begitu. Ya itu sampai sekarang belum selesai. Belum selesai karena kesalahannya Indonesia itu, nah itulah kesalahan Indonesia. Di situ memilih hukum Singapura. Sedangkan pelaksanaan perjanjian di Indonesia yang mau tidak mau harus mengikuti aturan Singapura. Begitu. Nah, ini Kang terkait yang tadi, kenapa ya banyak ya kalau kita bicaranya dalam hukum bisnis pengusaha lah ya, pengusaha ini kenapa lebih banyak memilih untuk menggunakan memilih hukum asing. Kalau dia contoh yang tadi gitu, kenapa dia lebih memilih hukum asing daripada hukum negaranya sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya dengan adanya prinsip ini harusnya bisa kita seimbangkan dong gitu. Harusnya. Atau mungkin juga si pengusaha tersebut atau konsultannya tidak mengetahui adanya UNIDROA karena kadang-kadang UNIDROA ini dianggapnya makhluk asing begitu. Gitu. Jadi ya itulah sebenarnya harus apa ya? Sebenarnya UNIDROA ini harus disosialisasikan ya sebenarnya ke masyarakat Indonesia apalagi kepada pengusaha-pengusaha supaya mereka juga terlindungi. Misalnya kalau banyak pengusaha-pengusaha Indonesia melakukan perjanjian memilih hukum asing atau mungkin karena mereka bangga kerjasama dengan orang luar negeri, kemudian mendapat tekanan yang penting ada kerjasama luar negeri, mereka tidak tahu bahwa itu ada tekanan-tekanan sebenarnya, begitu, digiring ke sana. Betul. Kadang-kadang karena tidak terlalu paham hukum di negara asingnya, kita ikut aja, padahal justru merugikan gitu ya kan? Iya, merugikan sebenarnya. Atau kenapa tidak pakai Bani? Tidak pakai Bani, ya, gitu. Tidak pakai Bani. Harusnya kalau Bani kan fleksibel, nanti dia bisa. Kalau Bani kan arbitrase itu kan ya seperti UNIDROA ini sebenarnya tidak pakem HPI-nya tidak dipakai gitu. Ya. Baik. Ya, masih menunggu dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan. Ya, mahasiswa mana yang bersuara ya? Siapa nih? Agung, ada pertanyaan nggak? Biasanya banyak nanya, Agung. Belum ada, Ibu. Belum ada. Ini Unjani ini ya harusnya. Ini harusnya UNIDROA ini Pak Rektor yang bicara. Harusnya Pak Rektor, betul. Ini bidangnya Pak. Ini kayaknya Pak Rektor lebih mumpuni untuk hukum internasional. Betul. Iya, cuma kemarin karena ya kita coba tarik dari perikatan dulu deh, ada nggak sih persamaan perbedaan kalau kita mengadakan kontrak-kontrak bisnis dengan pihak asing gitu. Nah, jadi di sini kita jangan ada.
jangan berkecil hati gitu ya. Bahwa hukum kita itu sebenarnya selaras juga dengan azas-azas hukum yang dianut dalam hukum internasional gitu ya sebenarnya. Gitu. Yeah. Jadi nah di sini teman-teman tambahan informasinya dari apa yang sudah kita pelajari di kelas, bahwa kalau kita bicara tentang kontrak internasional itu kita tidak bisa hanya melihat hukum nasional kita saja, tapi kita juga perlu informasi tentang apa sih hukum, bagaimana aturan hukum di negara pihak partner kita atau pihak lawan kita. Kemudian kita lihat juga dengan adanya UNI 2 ini, harusnya kita mengambil kesempatan agar kita tidak kalah dalam bernegosiasi dalam rangka membuat kontrak gitu ya. Prinsip-prinsipnya sama gitu. Ini tadi sudah ada beberapa hal juga yang dijelaskan. Ada kebebasan berkontrak, kebebasan menentukan isi dan bentuk gitu ya. Aturannya juga sama dengan apa yang ada dalam 1338. Dan kemudian tadi ada beberapa poin kayak mandatory rules, kita jangan kalah hanya mau tunduk pada hukum asing gitu, padahal hukum kita lebih memproteksi kepentingan kita. Nah, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, mana nih bersuara mahasiswanya Bu Alisa? Untuk mengajukan pertanyaan, Pak. Oke, silakan Dadan. Kamu kan di stop share kan? Jadi begini, saya mau mengajukan pertanyaan karena dari paparan yang tadi dipaparkan, kalau saya simpulkan ya agak-agak mirip dengan aturan yang ada di nasional gitu. Jadi kemungkinan untuk warga Indonesia, khususnya para pengusaha-pengusaha, calon pengusaha-pengusaha masa depan itu dari sekarang kalau menurut saya dikenalkan dengan UNI 2 ini. Lantas bagaimana cara atau solusinya untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat gitu? Ya, enggak Kang. Ya, untuk mensosialisasikan sebenarnya ini tugas utamanya pemerintah ya, utamanya misalnya membuat pelatihan-pelatihan kepada calon pengusaha-pengusaha yang startup misalnya, atau mungkin juga lewat kampus juga bisa sebenarnya, lewat mungkin ada namanya pengabdian masyarakat ya, kalau saya di kampus ya, mungkin kampus juga bisa mensosialisasikan kepada daerah-daerah. Atau zaman kita dulu sih ada KKN kan, kalau sekarang nggak ada. Kalau KKN itu kan kita juga bisa berbagi informasi dengan masyarakat begitu. Nah, itu sebenarnya tugas pemerintah sih sebenarnya, tapi mungkin kampus bisa. Punjani nih coba bikin sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Mungkin nanti teman-teman ada yang jadi konsultan, ada yang jadi lawyer, ada yang jadi notaris, nah bisa juga mengenalkan ini kepada masyarakat ya, supaya klien-kliennya gitu bangga menggunakan hukum nasional daripada mengikuti hukum asing gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Robi, ada yang mau ditanyakan, Robi? Sejauh ini belum ada, Bu. Belum. Amelia mungkin? Belum, Bu. Belum, baik. Ya. Ibu Arni gimana? Mungkin. mau mengajukan lagi pertanyaan, Pak? Apakah boleh? Silakan. Tadi kan ada asas ya, Pak ya. Nah, asas yang ini tuh asas loci like kontraktus, nah dan lainnya. Jadi bagaimana Pak kalau misalkan kita membuat perjanjian, tapi sebelumnya itu tidak ditentukan hukum mana yang akan kita gunakan. Kita perjanjian di Indonesia misal, tapi kita akan memberlakukan perjanjian itu di Malaysia. Nah, jalan adalah sengketa, Pak. Ya. Sengketa itu masing-masing itu bersikukuh, Pak. Malaysia ingin menggunakan hukum Malaysia karena berdalih ini dilaksanakan di Malaysia, sedangkan Indonesia pun punya dalih untuk melaksanakannya di Indonesia. Untuk solusi
mungkin menggunakan unit droit tersebut, akan tetapi kedua pihak itu bersikukuh ingin menggunakan hukum masing-masing. Apakah dengan otomatis akan menggunakan unit droit atau bagaimana, Pak? Ya. Jadi misalnya kalau pada sejak awal tidak menggunakan unit droit prinsipal dalam suatu kontraknya, jadi kontraknya sesuai dengan hukum masing-masing. Disinilah yang adanya HPI murni. Misalnya tidak menentukan pilihan hukum. Maksud Bapak itu tidak menentukan pilihan hukum atau gimana, Pak? Tidak, untuk sengketanya. Jadi sebelumnya tidak ditentukan hukum untuk menyelesaikan sengketanya. Jadi hukum yang mana yang berhak digunakan itu? Oh, gitu ya. Nah, itu yang menjawab adalah HPI, Pak. Tadi seperti saya bilang ada titik taut sekunder dan titik taut primer dan sekunder. Nah, titik taut sekundernya itu hakim akan menentukan hukum mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau tadi misalnya hukum tempat perjanjian tersebut dibuat, biasanya dipakai hukum tempat perjanjian tersebut dibuat. Misalnya dibuat di Indonesia, kalau tidak ada pilihan hukum maka diberlakukan hukum Indonesia menurut hakim. Atau di mana perjanjian tersebut dilaksanakan. Begitu, Pak. Jadi hanya ada dua pilihan. Nanti hakim yang menentukan. Karena ini menjadi sengketa HPI. HPI yang menjawab. Dijawab oleh titik taut sekunder. Bapak sudah mendapat hukum perdata internasional? Sudah belum, Bapak? Pak Dadan? Belum. Nah, nanti mungkin karena saya tidak mau mendahului dari dosennya Bapak gitu. Mungkin nanti Bapak akan dapat di kelas, tapi saya akan kasih gambaran bahwa ini ada sengketa HPI, ada titik taut primer. Titik taut primernya apa? Badan Hukum Indonesia atau orang Indonesia dengan orang Malaysia melakukan suatu perjanjian. Di sini ada dua kewarganegaraan, titik taut primer dan adanya perjanjiannya. Titik taut sekundernya, disinilah terjadi hukum mana yang akan dipakai apabila ada sengketa tersebut. Hukum Indonesia atau hukum Malaysia. Nanti hakim akan melihat di mana perjanjian tersebut dibuat dan di mana perjanjian tersebut dilaksanakan. Itulah yang akan menjadi titik taut sekunder. Hakim akan menentukan misalnya hukum yang berlaku adalah hukum tempat perjanjian dibuat atau tempat perjanjian dilaksanakan. Itu, Pak. Jelas, Pak? Gimana, Dan? Makanya arahkan memilih unit droit. Itu untuk hakim yang menentukannya itu hakim dari mana ya, Pak? Soalnya itu mempengaruhi keadilannya juga, Pak. Itu hakim yang menentukan hukum mana yang akan diberlakukan itu hakim dari mana ya, Pak? Itu secara universal, Pak. Itu secara universal bahwa dimanapun diajukan, pengadilan dimanapun diajukan, itu akan tunduk kepada HPI. Gitu, Pak. Mau nanti hakimnya hakim Singapura, hakim Malaysia, hakim Australia, akan tunduk kepada HPI. Begitu, Pak. Dan ini like for-nya juga nanti akan diajukan di mana tuntutan tersebut, gitu. Mau diajukan di Filipina, mau diajukan di mana, tetap hakim akan mengacu kepada prinsip HPI. Dia tidak bisa keluar dari HPI, Pak, kalau untuk sengketa internasional. Kalau tidak memakai prinsip unit droit ya dalam perjanjiannya, tapi ini HPI murni, gitu, Pak. Ya. Begitu. Nah, kalau pakai unit droit gimana, Kang? Pakai unit droit tapi tidak menentukan choice of forumnya tadi. Itu gimana, Kang? Tidak menentukan choice of law-nya. Biasanya karena unit droit sekarang itu bekerja sama dengan BANI. BANI yang masuk. BANI yang masuk. Oke. Karena sudah ada MOU dengan BANI.
Tapi dari negara lain juga ada lembaga penyelesaian sengketa yang juga sudah masuk ke UNIDROA, Kang? Ada. Selain BANI pasti ada kan ya? Ada. BANI itu kan bagian dari Badan Arbitrase Internasional. Iya. Tapi apakah setiap lembaga arbitrase yang ada di setiap negara untuk bisa menangani permasalahan ini harus masuk mendaftar gitu seperti BANI atau bagaimana, Kang? Iya, kalau untuk lembaganya harus ada MOU. Seperti BANI sudah MOU dengan UNIDROA. Gitu. Oh, jadi kalau perjanjian internasional yang menggunakan prinsip UNIDROA ini, satu berarti dia harus menyatakan secara tegas bahwa dia menggunakan prinsip UNIDROA. Kemudian untuk choice of forumnya untuk penyelesaian sengketanya, dia harus memilih badan-badan penyelesaian sengketa yang terdaftar di UNIDROA gitu, Kang? Iya, gitu. Biasanya diarahkan begitu. Oh, begitu, baik. Gitu. Ya, sementara kalau dia tidak menggunakan prinsip UNIDROA, kemanapun perkara ini dibawa, hakimnya sudah tahu dia pasti akan kembali ke HPI karena HPI-nya berlaku universal ya, Kang. Universal, ya. Baik, begitu. Gitu, Dadan, bisa dipahami kah? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya. Baik. 9.50 sekarang. Ada 10 menit lagi, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Teman-teman mungkin ada yang penasaran tentang bagaimana sih penggunaan prinsip UNIDROA ini kalau kita benturkan dengan hukum yang ada pada setiap negara. Pak Rezi juga nggak ada suaranya nih hari ini. Ada yang mau ditanya kah? Kalau mau belajar, baca ini. Tapi pelan-pelan. Tebal banget kitabnya, Tebal banget bahasa Inggris lagi. Nah, itu jadi teman-teman di sini dapat sudut pandang yang berbeda lagi. Jadi kalau kita ngomongin tentang kontrak, jangan hanya membayangkan kontrak nasional saja gitu. Karena nanti pada saat kalian terjun ke lapangan, kalian sudah berkarir gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan masalah-masalah yang berbeda gitu. Terus ya kalau kita bicara globalisasi, apalagi tadi ngomongin cyber gitu ya, ini sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan gitu. Jadi kalian belajar jangan hanya dari BW-nya aja, jangan dari KUH Perdatanya saja gitu ya. Putu nggak ada pertanyaan, Putu? Ini yang biasa-biasa nanya pada diam semua hari ini. Apa karena konsepnya baru ya? Dan satu lagi Bu Alisa tadi. Ya. Apa namanya? Sebaiknya kita juga mempelajari hukum common law. Ya, betul. Karena sekarang itu tidak ada batasan lagi. Betul. Ya, jadi kita jangan hanya apa ya kita bilangnya kacamata kuda ya, hanya melihat hukum kitanya saja. Gitu. Karena kalau kita bicara tadi dalam pergaulan internasional pasti benturan antara hukum nasional dengan hukum asing itu banyak sekali. Nah, ini yang kemudian kalian harus memahami HPI, hukum perdata internasional, kemudian ya tadi hukum di negara lain gitu. Nanti mungkin kalian akan ketemu di hukum perbandingan hukum bisnis. Nah, ini nanti kalian akan belajar bagaimana aturan di negara lain. Di kita ada ketentuannya, di negara lain belum tentu ada. Gitu. Contohnya pernah ya Kang, ada akta notaris kita mau dipakai di luar negeri, terus ditanya ini notarisnya izin kerjanya sampai kapan gitu ya. Pernah ya Kang, ini adalah contoh aturan yang berbeda ya Kang ya. Iya, itu negara common law pasti. Betul, kalau di common law kan nggak ada notaris ya, notarisnya kan notaris publik. Notaris publik yang diangkat setahun sekali. Diperpanjang. Hanya tukang cap. Sementara kalau di Indonesia mau jadi notaris sekolahnya panjang kayak dokter ya kan? Iya, karena kan kalau untuk menyusun akte di negara common law itu dipegang oleh bar atau yang dirangkap oleh pengacara, gitu kan? Gitu. Nah itu jadi kalian ada pandangan tuh mau jadi apa nantinya kalau berkarir memilih profesi hukum, kalian mau jadi apa nantinya gitu. Ya. Baik, kayaknya tidak ada pertanyaan lagi Kang dan waktunya sudah mendekati jam 10. Jadi kita akhiri saja, kita coba simpulkan dulu dari apa yang tadi sudah kita bahas, kita diskusikan. Jadi keberadaan UNIDROA ini lahir untuk
mencoba menjembatani adanya perbedaan-perbedaan hukum antara satu negara dengan negara lain. Nah, adanya UNIDROIT ini sebenarnya prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya itu sama saja dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yang ada di Indonesia, seperti misalnya kebebasan berkontrak, kemudian prinsip pengakuan kebebasan transaksi bisnis di negara setempat, good faith, force majeure, kemudian offer and acceptance gitu ya, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kurang lebih sama. Hanya saja tadi ada keistimewaan tertentu ketika kalian mengadakan kontrak internasional, ada hal-hal yang kemudian menjadi memudahkan bagi para pihak, sehingga kemudian posisi para pihak dalam membuat perjanjian internasional itu menjadi berimbang. Gitu ya Kang ya, kurang lebih ya? Iya, betul. Iya, baik. Karena tidak ada lagi yang akan dibahas, sepertinya kita akan tutup diskusi hukum kita kali ini. Mungkin kita akan foto bersama dulu ya. Kang Davi, punten di stop share. Bentar. Baik. Oke, di sini ada Arisa ya. Arisa sudah siap untuk ini mengambil foto. Silahkan dipimpin. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali dari Kang Davi. Terima kasih sharing ilmunya. Luar biasa sekali. Kita jadi dapat ilmu yang beda lagi. Kemudian kita juga dapat sudut pandang yang berbeda lagi. Karena Kang Davi ini bukan hanya seorang akademisi, tapi juga praktisi. Nah, jadi tadi kita dapat gambaran gimana sih dalam praktek gitu ya. Baik Kang, terima kasih banyak. Saya akan tutup sampai di sini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan diskusi kita pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Nah. Terima kasih.